位平安。感谢上帝，我们可以聚集在一起，我们可以敬拜赞美我们的主。我们相信这段日子不好受，很难受，但是我们要坚持下去，我们要如鹰展翅上腾，然后飞翔，跟主在一起。来，我们预备我们的心，我们一起来敬拜神，我们一起祷告。主耶稣们，感谢你让我们可以聚集在一起，虽然在线上，但是我们知道你的同在与我们在一起。主，我们相信你就是神，你就是上帝，你发出你的言语医治我们，使我们能够健康，使我们能够度过一切，而且成为得胜者。感谢你，感谢你，把一切的颂赞荣耀归于你。祷告奉主耶稣基督得胜的名求，哈利路亚，阿们。来，我们预备我们的心来一起敬拜神。却能伸缩。
主，我们相信在任何的状况中，你是掌管的，你是掌权的，因为你就是上帝，因为你就是神。主，我们把我们的身心灵交在你手中，我们相信在你没有难成的事，在你没有难成的事。还有sama-sama我们一起来说，主啊，我相信你，主啊，我相信你，我相信你，我相信你。哈利路亚，阿们。相信神的应许是未曾看见的，而且我们必须能够享受到他一切丰盛的祝福。哈利路亚。
是成为得胜者，得胜有余。哈利路亚！胜者，撒旦已经被打垮，凭着宝血的能力，全然真神在我们当中，有谁能抵挡我们？我们超乎一切的胜者，宣告生命中的每件事，生命中的每件事，超乎一切的胜者。被打垮，凭着宝血的能力，全能真神在我们当中，有谁能抵挡我们？我们超乎一切的胜者，哈利路亚，哈利路亚，高举神荣耀旌旗，耶稣基督是万王之王。来，我们预备我们的心，我们要听神的话。我们一起来分享。他也明白我的渴望，放下重担，脱去一切残累，恢复神造我的荣美形象。神已听见我的呼求，我的渴望，
顺照我的荣美形象，永在地神创造万物的主，他的智慧无法测度，疲乏的他赐能力，软弱的他加力量，等候耶和华必重新的
Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, biarlah kasih yang kami akan bicarakan turun kepada Anda semuanya. Sehingga Anda bisa berubah menjadi buah yang Yesus kehendaki. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Pakailah bibir mulut hamba-Mu secara luar biasa dengan bahasa yang gamblang bisa dimengerti oleh semua jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya mau berbicara mengenai kasih Kristus yang saudara semua alami. Nah, terlebih dahulu Yohanes 15 ayat 16. Yang berbunyi sebagai berikut. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah Yesus yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, doa kita kepada Tuhan Yesus sering tidak memperoleh jawaban karena Yesus sudah menentukan kita untuk menjadi murid-Nya dan kita belum menghasilkan buah. Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah berbuah atau belum? Nah, ingat baik-baik. Yesus yang memilih kita loh, bukan kita yang memilih Yesus. Tapi firman Tuhan jelas, Yesuslah yang memilih kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sebagai gembala CK7 sering menghadapi pertanyaan, yaitu bila seorang pengerja ingin resign, ingin mengundurkan diri. Lalu saya beritahu Yohanes 15 ayat 16. Dengar baik-baik. Bukan kamu yang pilih Yesus loh. Yesus yang memilih kamu. Kamu sudah tanya belum sama pemilihnya, yaitu Yesus, kalau kamu mau mengundurkan diri? Pertanyaan ini saya lontarkan. Dan ingat, sebagai murid Yesus, Anda harus menghasilkan buah. Supaya doa kita memperoleh jawaban daripada Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingat akan sebuah kasus yang terjadi beberapa tahun silam di klinik saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, giliran seorang pemudi dan orang tuanya menghadap kepada saya. Lalu setelah saya periksa, saya melihat wanita ini penuh dengan penyakit jantung. Pada saat dia jalan hanya 15 meter, sudah tersengal-sengal.
Dan jantungnya itu setelah foto sangat besar. Dan saya mendengar bahwa jantungnya itu sudah darahnya berbalik, yaitu darah kotor ke darah bersih. Lalu saya tahu penyakitnya. Lalu saya bilang sama yang bersangkutan, hanya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan penyakitmu 100%. Tidak ada seorang dokter pun di dunia yang bisa menyembuhkan kamu. Nah, karena saya tahu kedua orang ini bukan Nasrani, maka saya berikan kepada yang bersangkutan untuk datang ke ibadah, belajar kenal siapa itu Yesus yang dapat menyembuhkan penyakitmu. Saya bagikan flyer kepada yang bersangkutan. Lalu di depan saya flyernya dihancurkan lalu dibuang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 1 minggu kemudian dia datang lagi. Dia mengatakan, dokter, obat dokter mujarab. Saya memperoleh keringanan. Lalu dia minta obat yang sama diberikan dan injeksi yang sama diberikan. Lalu saya sudah lakukan. Lalu saya beritahu kepada yang bersangkutan, pengobatan saya hanya bisa memudahkan Anda, tetapi tidak bisa menyembuhkan. Hanya seorang dokter, yaitu dokter Yesus, yang dapat menyembuhkan kamu. Lalu saya seperti biasa, saya berikan lagi sebuah flyer untuk datang ke gereja. Ini kali flyernya tidak dibuang di depan mata saya. Mungkin di depan dia buang, saya tidak tahu. Anyway, dia pergi meninggalkan tempat klinik saya. 1 minggu kemudian, pada saat saya mau khotbah, mendadak ada pengerja yang memberitahu saya, tenaga medis dibutuhkan di bawah. Lalu saya turun ke bawah setelah saya minta persetujuan daripada jemaat yang hadir. Lalu saya turun ke bawah, alangkah kagetnya saya lihat, yaitu yang jatuh pingsan itu adalah wanita yang saya sebut yang dengan penyakit jantung. Mamanya sedang nangis, menjerit nangis. Lalu pada saat itu, saat saya memeriksa pasien itu, saya lihat nadinya sudah tidak ada. Tanda jantungnya sudah berhenti. Lalu di telinga saya ngomong ayat ini, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah Yesus yang memilih kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbahagialah kalau Yesus sudah memilih Anda. Bayangkan di luaran, banyak yang mau memilih Yesus. Pergi sengaja ke ibadah mau mencari Yesus. Tetapi mereka tidak dipilihnya. Tetapi kalian yang hadir saat ini, kalian yang dipilihnya. Sekarang pertanyaannya, apa tugas kita yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus?
Alkitab berkata, kamu harus pergi menghasilkan buah supaya doamu dijawab oleh Tuhan Yesus. Hari ini, mari kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah doa kita sudah dijawab oleh Tuhan Yesus atau belum? Kedua, saudara introspeksi diri sendiri. Sudahkah Anda menghasilkan buah? Sekarang, jika saya bandel, saya tidak mau menghasilkan buah, apa sih hukumannya? Kalau Anda tidak mau menghasilkan buah, Alkitab berkata, Anda akan ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Mari kita baca Matius 3 ayat 10. Kalau Anda buka Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru kurang lebih halaman 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara tidak mau berbuah, saudara adalah orang Kristen, saudara tidak mau menghasilkan buah, nasib saudara seperti nasib saya, ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Siapa yang mau di antara kalian angkat tangan, siap ditebang dan dibuang ke dalam api neraka? Pasti jawabnya tidak ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus mau di Yohanes 15 ayat 2, kalau saudara masih belum berbuah, maka rantingnya akan dipotongnya supaya Anda berbuah. Ranting dipotong berarti ada sakit yang gak enak yang Anda harus alami. Dan kalau Anda sudah dibersihkan, masih belum berbuah, supaya tujuannya dibersihkan, yaitu supaya Anda lebih banyak buahnya. Dibersihkan berarti sesuatu yang tidak enak terjadi di dalam diri kita. Nah, pertama, kalau kita bandel, kita tidak mau berbuah, maka ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Kedua, yaitu dikutuk. Sekarang kita baca Matius 21 ayat 18-19. Yesus suatu hari dia lapar di dalam perjalanan dengan murid-muridnya. Dia ketemu sebuah pohon ara. Lalu dia mengharapkan pohon ara itu berbuah supaya dia bisa makan dari buah itu untuk mengatasi kelaparannya. Lalu dia tidak menemukan buah itu. Lalu Yesus mengutukinya. Kamu tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Saudara, kalau kita sampai dikutuk Tuhan, Alkitab mengatakan, dan ayat 19 yang paling bawah, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu, bukannya 5 tahun lagi, tetapi langsung. Kalau dikutuk Tuhan, langsung koit, langsung mati. Nah, saudara, kalau saudara bandel, saudara tidak mau menghasilkan buah, gua gak mau menghasilkan buah,
Saudara pilih, mau ditebang, dibuang ke dalam api neraka, atau dikutuk. Anda bisa pilih. Sekarang katakan kita orang baik, kita memutuskan ya, kita akan menghasilkan buah. Sekarang pertanyaannya, buah apa yang Tuhan kehendaki? Saudara, yang pertama, Tuhan kehendaki buah jiwa-jiwa. Saudara bisa baca di Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bayangkan, itu janji Yesus. Kalau Anda mau pergi dan jadikan si A murid Yesus, dan kedua, baptislah, dan ketiga, ajarlah. Ajarlah itu sama dengan kul yang kita adakan setiap minggu. Anda harus belajar firman-Nya, atau yaitu Bible study. Anda belajar, atau Anda bisa belajar firman Tuhan dari doa fajar. Anda mau melakukan tidak? Anda mau bayar harga tidak? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, buah yang kedua yaitu buah pertobatan. Saudara lihat Matius 3 ayat 8. Bunyinya, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat tetangga kita. Dia katanya sudah terima Tuhan Yesus, tetapi dia masih gampar istrinya melulu. Nggak bakalan jadi contoh. Tetapi kalau dia sekarang tidak tampar istrinya lagi, kemana-mana dia bersabar, dan kita lihat, perlu belajar dari tetangga. Karena ada Yesus Kristus, kasih-Nya di dalam keluarga itu. Nah, kita juga mau belajar. Jadi, buah pertobatan itu sangat penting. Buah pertobatan, Anda ngecek, sudahkah Anda menghasilkan buah jiwa-jiwa? Sudah pernah belum ajak jiwa-jiwa datang mencari Tuhan Yesus? Kedua, sudahkah pertobatan di hidupmu? Ketiga, yaitu buah pelayanan. Matius 20 ayat 28. Yesus datang ke bumi bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Bagaimana dengan Anda? Anda mencari Kristus untuk melayani atau untuk dilayani? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat saya mengerti firman ini, saya mengatakan, saya mau melayani Tuhan, karena Tuhan sudah mengorbankan diri kepada saya. Saya harus melayani. Apakah Anda sependapat dengan saya mau melayani, atau maunya cuma dilayani?
Dilayanin aja nggak, komplain lagi, mengeluh lagi. Hari ini Anda lihat, sudahkah Anda bawa buah jiwa-jiwa, buah pertobatan, buah pelayanan, dan yang keempat, buah-buah roh. Ini keempat buah yang harus Anda miliki. Nah, untuk buah roh, Anda silakan membaca Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan jangan lupa kesetiaan melayani. Apakah kita termasuk yang setia melayani atau dikit-dikit resign? Kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini semua nggak gampang. Oleh sebab itu tiap hari saya berdoa, Tuhan berikan saya buah roh penguasaan diri. Itu doa saya tiap hari. Karena saya tahu penguasaan diri nggak gampang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih yang pertama Anda lihat, kasih itu yang terpenting. Buah yang terpenting adalah kasih, karena kasih adalah Kristus. Sama dengan kalau Anda ada kasih, Anda ada Kristus di dalam hidup Anda. Kasih itu sangat penting. Kita bisa lihat dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat pun aku bisa menguasai. Tetapi bila aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kalau aku bisa bernubuat, tapi kalau aku tidak memiliki kasih, nggak ada gunanya. Intinya begitu. Ayat ketiga, sekalipun aku bisa membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi bila aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kasih itu sangat penting sekali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang ada di rumah, yang saat ini sedang duduk, silakan Anda berdiri. Lalu baca Alkitab Anda. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 itu ekuivalen di Perjanjian Baru di belakang. Halaman 209 kurang lebih. Anda tinggal baca depannya atau belakangnya. Halaman 209. Kasih itu sabar. Tanya kanan kiri, lu kok gak sabar? Kasih itu murah hati. Kok lu pedit bener? Kasih duit gua gak pernah cukup. Bahkan kasih kepada kerajaan Allah gak pernah lu kasih.
Kasih itu tidak cemburu. Jadi wanita-wanita, ibu-ibu, tolong kalau Anda berdiri di depan, pembicara adalah pengkhotbah, jangan pakai pakaian yang terlalu sempit. Nanti pembicaranya bingung, tergoda oleh Anda. Dan kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Gampang? Enggak gampang. Tetapi mari kita belajar. Karena kalau kita tidak belajar, kita nggak bakalan bisa-bisa. Hari ini, mari kita belajar. Kasih itu murah hati. Saya teringat di Amerika, pada saat saya masih di Amerika, kasih itu murah hati. Di California ada seorang penjahat, 2 tahun dia mencuri, lalu dipegang oleh polisi, lalu harus mendekam di penjara 2 tahun. Di penjara 2 tahun. Nah, saudara, penginjil datang menginjili dia. Akhirnya dia mau bertobat. Dia jadi penginjil. Mau. Hujan rintik-rintik. Pada sore hari itu, pembicara ini atau penginjil ini atau pencuri ini keluar dari tahanannya 2 tahun. Dia sudah menjalankan. Lalu hujan rintik-rintik. Dia pergi dari satu kota ke kota lain jalan kaki. Dengan harapan ada orang yang mau kasih dia makanan. Karena dia lapar sekali. Mendadak dia waktu jalan kaki dari satu kota ke kota lain. Lalu dia ketemui, kok rumah ini terbuka? Lalu dia tanya, dia ketok pintunya, dia tanya, ada orang di rumah ini? Di atas ada jawab, yes. Silakan masuk. Lalu dia ceritakan bahwa dia adalah narapidana, 2 tahun ditangkap karena mencuri, tetapi dia sudah menjadi penginjil. Nah, orang itu kasih dia makanan malam karena dia belum makan malam dan lain-lain. Dan dikatakan, kamu sudah malam, kamu tinggal di sini aja. Kamarnya di situ, saya tinggal di atas loteng. Lalu mereka berpisahan di satu rumah itu. Jam 2 pagi, tahu-tahu suara gaduh terjadi. Pemilik rumah itu dari atas loteng dia turun ke bawah. Dia lihat apa sih ada suara gaduh begitu. Ternyata yang narapidana, ex narapidana ini sedang mencuri barang-barang yang dari logam. Itu Anda lihat. Jadi dia sedang mencuri lagi. Dia lupa dia adalah sudah ditakdirkan jadi penginjil. Dia lupa. Ada yang bisa dicolong, dia colong lagi. Sifat lamanya kambut timbul lagi. Kemudian dia ketemu muka dengan pemilik rumah itu. Lalu dia hajar kepalanya dengan logam mulia itu.
dan pingsanlah. Lalu pemilik narapidana itu dia keluar. Dia bawa semua yang dia bisa bawa. Malang baginya. Di cross yang keempat, dia ketemu sama polisi patroli lalu ditangkap. Di kantor polisi dia mengakui semuanya kejadiannya. Dia mengakui dia mencuri. Oke, polisi itu karena sudah jam 3, jam 4 mengatakan kita tunggu besok. Setelah jam 8 dia telepon sama pemilik rumah itu. Pemilik rumah itu lagi kepala lagi sakit karena bekas dipukul oleh logam mulia. Lalu dia datang. Lalu dia lihat pencuri itu, narapidana itu ada di dalam sel. Lalu dia katakan, pencuri itu sudah mengaku semuanya dia curi dari rumah Anda. Nah, Anda tolong menyelesaikan prosedurnya. Lalu dia katakan, Pak polisi, barang itu sebetulnya dia tidak mencuri. Saya sudah kasih kepada dia. Lalu kaget polisinya. Kalau begitu saya tidak berhak menangkap dia. Karena Anda sudah mengatakan Anda yang kasih kepada dia, padahal dia sudah mengaku dia mencuri Anda. Akhirnya dia tanda tanganin semuanya. Lalu waktu si pemilik rumah itu pergi, dia lihat penjahat itu, narapidana itu lagi menangis di pinggiran jalan. Lalu dia pulang. Dia mikir, kok ada orang yang begitu baik ya, yang mau mengaku barang curiannya itu bukan curian, tetapi dia yang kasih. Kasih itu murah hati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak kasus itu, orang itu berubah total. Dan setelah 10 tahun, orang itu terpilih menjadi wali kota itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kasih yang murah hati, merubah seorang pencuri narapidana bisa menjadi wali kota. Bagaimana dengan kasih yang murah hati yang ada di Anda? Anda introspeksi diri Anda. Sudahkah Anda menunjukkan kasih yang murah hati itu? Nggak gampang loh saudara. Uang Tuhan aja kita berani curi. Apalagi barang-barang ini. Nah saudara, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, saya masih ingat di klinik saya ada seorang perempuan yang jet set sekali, rambutnya sasak, wah pakai berliannya luar biasa. Lalu dia ada keluhan mahnya kurang enak. Lalu saya periksakan semuanya, saya periksakan endoskopi, diteropong kantong nasinya, diperiksa USG,
tidak menemukan apa-apa. Hanya menemukan asam lambungnya banyak. Asam lambung banyak, kebanyakan dari pikiran, dari stres. Lalu saya bilang, Bu, saya tidak menemukan apa-apa. Kecuali asam lambungnya yang banyak. Mungkin ibu ada stres. Lalu dia bilang, ya benar dokter, saya stres. Laki itu bajingan semua. Tunggu dulu, saya juga laki. Lalu dia ceritain, dokter, saya jatuh cinta sama seseorang yang tinggalnya di rel kereta api, di sebelahnya rel kereta api, artinya sangat miskin. Waktu sekolah, saya bayarin uang sekolahnya, saya cicilin supaya dia lulus. Setelah lulus, saya jatuh cinta. Lalu saya minta papa saya, mama saya untuk menikah dengan laki. Dan laki itu, papa mama saya sudah peringatkan. Ini bedanya jauh loh, sosial ekonominya jauh. Kamu anak orang berduit, lakimu orang miskin sekali. Bayar sekolah aja nggak bisa. Tetapi anaknya tetap mau menikahi. Akhirnya supaya adil, anak-anak yang lain pergi ke Amerika bikin master degree 2 tahun. Maka anak sama menantunya diberangkatkan juga ke Amerika. Dalam 2 tahun, anak itu selesai semuanya. Lalu pulang ke rumahnya dan dibagi sebuah perusahaan kecil, yaitu perusahaan Pertamina-nya. Nah saudara, laki itu rupanya pinter. Dia bisa entertainment orang-orang Pertamina sehingga akhirnya dia dapat proyek yang besar dari Pertamina. Dan singkat cerita, dia kaya raya. Akhirnya rumahnya juga besar dan lain-lain. Mobil jangan dibilang. Karena dia besar, dia mesti entertain orang-orang Pertamina. Jatuh ke dalam roh perselingkuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, setiap pagi dia lihat pembantunya kasihan. Setiap pagi jam 2, jam 3 baru pulang. Lalu dia bilang pembantunya, kamu tidur aja, saya yang menjaga. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, waktu dia pulang, setengah mabuk. Akhirnya dia lihat orang mungkin double. Dia buka pintunya, dia dorong kenceng. Buk! Kena jidatnya. Berdarah. Istrinya padahal yang buka pintu. Jidatnya berdarah. Sudah. Istrinya nggak berani ceritain ini kepada orang tuanya karena orang tuanya menentang waktu mau pernikahan. Akhirnya dia telan sendiri. Lambat laun lakinya makin kurang ajar. Pulangnya setiap pagi jam 2, jam 3 habis dari disco, habis minum, mabuk, main perempuan. Suatu hari istrinya yang buka pintu lagi, dia jedokin lagi, berdarah lagi. Istrinya bilang, biar suamiku bangkrut sekalian.
biar suamiku kena getahnya. Sampai dia berdoa begitu. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah berdarah, dia pakai sepatu boot. Sepatunya bootnya itu harus dicopotin. Susah. Lalu dia duduk, dia lepaskan sepatu bootnya. Pada saat yang bersangkutan, ditendangnya dagunya, sehingga dagunya berdarah. Saudara, dia hanya bisa di kamar mandi menangis. Mengapa suaminya berubah begitu? Maka genaplah Alkitab berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dia pasien saya. Setelah cerita begitu, dia meninggalkan klinik saya dan dia pergi. Setelah 6 bulan kemudian, saya lagi jalan-jalan di mall. Mendadakan ada suara yang memanggil, Dokter Yanto, Dokter Yanto. Wih, saya lihat dia sedang gandengan sama pria lain. Waduh. Kemudian dia paranin saya. Dia katakan, inilah dokter, suami saya yang saya pernah ceritakan ke dokter. Saudara, mereka diproses habis-habisan. Mereka dibikin sama Tuhan bangkrut total. Sampai rumahnya dia jual semuanya. Sampai kontrak. Dan memulai usahanya kecil-kecilan, yaitu permen, jualan permen. Ini hari dia sudah punya rumah yang lumayan cukup. Dia bilang, Tuhan kita tuh baik. Tuhan itu sama dengan kasih. Kalau saya tidak menyimpan kesalahan, saya tidak akan berubah. Pada suatu saat, saya mengatakan, saya mengampuni kamu perbuatan kamu. Dan itulah turning point-nya. Bila saudara berani mengatakan, saudara mengampuni suami saudara, maka itu adalah turning point, berubah. Apa yang Anda ucapkan bangkrut, jadilah bangkrut. Tetapi sesuatu perubahan terjadi di keluarganya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang bersangkutan hanya mengatakan kepada saya, terima kasih dokter. Keluarga saya sudah pulih kembali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu kesaksian kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Izinkan saya menceritakan sedikit. Kasih itu tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Seorang pendeta dari Singapura mau ke Los Angeles. Dia suka pendidikan Amerika, sukanya baca buku novel di atas pesawat. Lalu dia lihat buku novel apa yang paling laris. Lalu ternyata buku novel yang 34 negara pertanyaannya, yaitu siapakah orang yang paling kamu kagumi di bumi ini? Setelah nyampe di Los Angeles, bukunya juga udah dibaca habis. Dalam perjalanan itu, dia baca buku novel itu. Dan kaget saudara. Orang yang dia paling kagumi dari 34 negara koresponden, nomor 1
adalah Muhammad Nabi So. Yang kedua, Isaac Newton yang bikin hukum gravitasi. Yang ketiga, barulah Yesus yang kalian sembah. Pertanyaannya, mengapa Yesus nomor 3? Karena ulah kalian, ulah saya, ulah kalian yang membuat Yesus cuma nomor 3. Saya harap setelah mendengar ini, tunjukkanlah kasih-Mu kepada tetangganya. Dengan demikian, Yesus yang nomor 3 bisa kembali nomor 1. Asal saudara mau melakukan firman-Nya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau yang memilih kami. Kami harus pergi berbuah supaya doa kami terjawab, Tuhan. Kami masih belum melakukan ini semua. Kami janji, Tuhan, kami akan menghasilkan buah. Baik itu buah jiwa-jiwa, buah pertobatan, buah pelayanan, maupun buah kasih, Bapa. Kasih itu murah hati. Melalui murah hati, seorang narapidana bisa diubah menjadi wali kota. Mengapa kami tidak bisa, Bapa? Melalui kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bisa merubah keluarga yang hancur menjadi keluarga yang utuh. Biarlah Bapa, melalui kasih-Mu yang Kau tunjukkan kepada kami pagi hari ini, siang hari ini, maupun sore hari ini, biarlah kasih-Mu merubah kami menjadi kasih yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terima kasih Bapa. Urapi anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka boleh menerima kasih-Mu yang luar biasa itu. Sehingga nama Yesus akan kembali ke tingkat pertama, Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah senantiasa nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan pada tanggal 3 April 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Robertus Purwadi SESPD dengan disertai perjamuan kudus yang dipimpin oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah profesional dan pasangan muda atau Young Professionals and Couples, ibadah Youth dan Junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 2 April 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Juan Lesmana BSC.
316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan perjamuan kudus, roti, dan anggur dapat dipesan melalui Tokopedia at Integrity Online Store. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akaun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Seringkali kita merasa mengapa dunia ini sepertinya tidak adil. Kita melihat orang-orang di sekitar kita nasibnya seakan-akan lebih baik dari kita. Atau peribahasa mengatakan rumput tetangga lebih hijau dari rumput di halaman rumah kita. Nah, maukah ibu-ibu merasakan kebaikan Tuhan melimpah di dalam kehidupan ibu-ibu sendiri? Narasumber Share and Talk WOI CK7 kali ini adalah seorang dokter yang sudah tidak asing lagi baik di kalangan ibu-ibu, artis, penyanyi kondang, pejabat tinggi pemerintahan, bahkan para hamba-hamba Tuhan. Kita akan dengarkan bagaimana beliau merasakan kebaikan Tuhan yang melimpah atas hidupnya, baik di rumah tangga, dunia medis, bahkan ada satu sisi dunia lainnya yang tidak banyak diketahui oleh pasien-pasiennya. Dan pastinya beliau juga akan memberikan rahasia agar tubuh tetap sehat dan langsing tentunya. Mari kami mengundang ibu-ibu untuk dapat mengikuti acara Share and Talk WOI CK7 pada hari Kamis 31 Maret 2022 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan tema His Favor Overflows. Dengan menampilkan narasumber Dr. Sisi Nugraha MD MSc Mars. Jangan lewatkan acara Share and Talk kita kali ini dan seperti biasa acara dapat diikuti secara live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk KUL, gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 31 Maret 2022 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh PDP Suryadi SE. KUL tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp di 081 21 286 4902. Dan bagi jemaat KUL yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di KUL Mandarin dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WA 0878 8861 2777. Ibadah onsite GBI PRJ Mandarin Service akan diadakan mulai hari Minggu tanggal 3 April 2022 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Evangelist Mary Tasman. Untuk informasi lengkap guna mengikuti ibadah onsite tersebut dapat dilihat melalui video berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah onsite di GBI PRJ Group CK7, maka Bapak Ibu wajib melakukan booking seat melalui aplikasi GBI PRJ Group CK7 via mobile phone, baik melalui App Store untuk iOS maupun Google Play Store untuk Android. Berikut langkah-langkahnya. Bapak Ibu harap mendownload terlebih dahulu aplikasi GBI PRJ Group CK7 di Google Play Store atau App Store. Lakukan registrasi dengan mengisi data-data pribadi yang diminta. Setelah selesai mengisi data-data pribadi dengan benar, maka Bapak Ibu akan menerima 6 angka OTP melalui SMS di mobile phone atau di email Bapak Ibu sekalian. Dan harap masukkan 6 angka OTP dengan benar agar dapat melanjutkan tahap berikutnya. Kemudian klik 3 garis yang posisinya berada di kiri atas layar mobile phone Bapak Ibu atau dapat juga klik logo kursi dengan tulisan onsite yang berada di posisi bawah sebelah kanan nomor 2. Untuk booking seat, Bapak Ibu dapat memilih modul booking on-site schedule.
Sebelum booking e-tiket onsite, harap Bapak Ibu membaca fakta kesepakatan, mengikuti protokol kesehatan dan disclaimer ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Setelah Bapak Ibu menyetujui isi dari fakta kesepakatan dan disclaimer tersebut, harap memberi centang di kotak tanda sudah membaca dan menyetujui isi fakta dan disclaimer serta dilanjutkan tahap berikutnya. Bapak Ibu harap mengisi cabang dan jam ibadah onsite yang dipilih. Kemudian klik submit dan Bapak Ibu akan mendapatkan nomor e-tiket untuk ibadah onsite sesuai pilihan Bapak Ibu jika seat tersebut masih tersedia. Namun apabila pilihan tersebut tidak tersedia lagi, maka Bapak Ibu dapat memilih tempat dan jam ibadah yang lainnya. Booking e-tiket dapat dilakukan setiap hari Senin mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk ibadah onsite hari Minggu yang akan datang. Dan demikian untuk minggu-minggu seterusnya. Booking e-tiket mulai dilakukan 6 hari sebelum hari H. Tempat terbatas, harap Bapak Ibu memperhatikan waktu booking e-tiket. Selamat bertemu di ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Sehubungan dengan keamanan dan kenyamanan Bapak Ibu semua dalam mengikuti ibadah onsite, maka perlu kami informasikan beberapa persiapan yang kami lakukan, yaitu setiap hari Sabtu sore dilakukan penyemprotan khusus di tempat-tempat umum yang tidak menggunakan AC seperti lobi, toilet, serta prasarana lainnya dengan menggunakan disinfektan khusus BioPledge yang mendapatkan approval dari EPA, khusus kami datangkan dari USA. Untuk ruang ibadah dan prasarana lainnya yang menggunakan AC, telah kami pasangkan alat khusus plasma air purifier. Pengerja dan jemaat yang memasuki lobi gereja wajib menjalankan security check dan sudah menggunakan masker medis, serta wajib menginjak kaset kaki disinfektan. Dengan dilakukannya poin-poin tersebut, maka kami berharap Bapak Ibu dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam beribadah dan harap minggu-minggu ke depan Bapak Ibu sekalian dapat mengajak keluarga, teman, serta tetangga untuk ibadah bersama-sama di tempat ini. Untuk memperlengkapi pengerja serta jemaat dengan kebenaran firman Tuhan, maka unit pengajaran CK7 menyelenggarakan program Bible Study dengan format yang baru atau berbeda dari sebelumnya. Selain mengupas firman Tuhan secara berurutan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, juga kami berusaha menyampaikannya secara praktis dan aplikatif. Dan di dalam Bible Study yang akan datang kita juga akan ada pujian penyembahan sehingga kita bisa merasakan hadirat dan jamahan Tuhan sebelum kita memulai pengupasan firman Tuhan. Program Bible Study ini diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali Minggu dan hari libur nasional ditiadakan, yang diadakan setiap pukul 8 sampai dengan 8.45 malam dan akan dimulai hari Senin 4 April 2022 via YouTube channel GBI PRJ CK7. Atau Bapak Ibu dapat klik langsung di link www.gpiprj.org/go/Bible-study. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih detail dan mendalam, maka dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Tim pengajaran CK7 akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas di grup WhatsApp tersebut. Mari bergabung dalam program yang akan memberkati kita setiap malamnya. Rasakan jamahan Tuhan dan nikmati firman-Nya supaya kita semakin diberkati dalam seluruh aspek kehidupan kita dan tentunya semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan firman Tuhan di seluruh isi Alkitab. Unit Prophetic CK7 kembali akan mengadakan audisi pemusik, worship leader, dan singer pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pada pukul 11 sampai dengan selesai di GPI PRJ Mall MGK lantai 9. Pendaftaran secara online melalui www.gpiprj.org dibuka mulai pada hari Minggu 20 Maret 2022 sampai dengan Minggu 16 April 2022. Persyaratan umum dan khusus dapat dilihat di layar Bapak Ibu sekalian atau dapat dilihat juga di media sosial masing-masing cabang.
Unit Pelayanan Jemaat CK7 kembali akan mengadakan penyerahan anak CK7 secara online via Zoom dan baptisan air. Untuk baptisan air, pendaftaran dibuka mulai hari Minggu 27 Maret sampai dengan 6 April 2022. Pelaksanaan baptisan air diadakan pada hari Sabtu 9 April 2022 pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk penyerahan anak, pendaftaran dibuka mulai hari Minggu 27 Maret sampai dengan 17 April 2022. Pelaksanaan penyerahan anak diadakan pada hari Sabtu 23 April 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak atau baptisan air, harap dapat segera mendaftarkan diri secara online melalui www.gpiprj.org. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak Pendeta Indarwanto Tarigan di nomor WhatsApp 0812 9102 4270. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. CK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的事项前，让我们一起先讲第3个五旬节的意义，因为我们相信当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经这么说，哥林多后书第4章13节，但我们既有信心，正如经上记着说，我因信所以如此说话，我们也信所以也说话。第3个五旬节的意义，第3个五旬节是现代神领大浇灌的时期，远超过当时在亚述撒节所发生的。第3个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第3个五旬节将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣舍心塌地，对罪绝不妥协，并在其心中抢救灵魂的年轻人。第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，CK7华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经这么说，历代志下第7章14节，这曾为我名下的遮民，若是这杯祷告，寻求我的面，转离他们的恶心，我必从天上垂听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家阿主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得着拯救。我们祷告，让全体CK7华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你这给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血
能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝是给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大的嘱咐你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人，使他的牧养事工，使他持西杯使用成为第3旬节的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个督主牧师长许愿者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康，并家人，愿他的妻子 Olivia、 孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个督主的牧养圣工，使我们所有在这个督主的证明被得在上帝面前。我们也为伯特利教会、神的教会、Orarowood 大学和世界引联盟祷告，愿上帝使用他们赢更多的灵魂，也为在这个督主新企业里面的一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个督主参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的就求上帝则给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和这个督主华语堂的会友，请举手，领受上帝通过他仆人这个督主牧者的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara. Di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis,
para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita, dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 哈利路亚，信基神的宗教。